Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi lam yazal bi sifatil kamali muttasifah wa bi asari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifah al-karim alladzi in wa'ada anjaza wa in usya tajawaza wa 'afaa فسبحانه من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا أحمده سبحانه على ما عم من آلائه ووفاه وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وافتفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, atas limpahan nikmat kepada kita semua yang jika kita hitung tidak mungkin dan mustahil bagi kita untuk bisa menemukan angka, khususnya nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini yang kita laksanakan secara berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, termasuk semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad dengan harapan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak secara pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal ketakwaan kita kepada Allah, nantinya kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Dan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban merupakan bulan mulia dan bulan menyambut Ramadan yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Sya'ban juga memiliki banyak kemuliaan sehingga Nabi besar Muhammad SAW memperbanyak ibadah puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis an Abi Salamah ibni Abdurrahman qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban faqalat kana yasumu hatta la takula la yuftir wa yuftiru hatta la takula la yasumu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Aisyah menjawab, beliau berpuasa hingga kami mengira beliau tidak akan berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami mengira beliau tidak akan berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak di bulan lain selain di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu jamaah sekalian, pada bulan ini juga terdapat malam di mana amal perbuatan kaum muslimin dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Malam tersebut kaum muslimin biasa berdoa kepada Allah meminta ampunan, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di masjid ataupun di musola. Dan kebiasaan di Indonesia sendiri umat Islam memperingati malam nisfu Sya'ban secara bersama-sama dengan membaca surat Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatkan agar diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Kemudian mengucapkan doa khusus nisfu Sya'ban. Yang selanjutnya membaca kembali surat Yasin yang kedua dengan niat memohon rezeki yang halal dan barokah. Dan dilanjutkan dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Setelah itu membaca surat Yasin yang ketiga dengan niat mempertahankan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu diakhiri dengan nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila berdoa sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi dapat dilakukan secara bersama-sama di masjid, di musola, maka itu lebih baik. Dan jika memang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, maka mohon untuk diperhatikan bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meramaikan malam nisfu Sya'ban bukan hanya tentang amal pribadi yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tentang kebersamaan dan bentuk kepedulian sosial sebagai umat Islam. Melestarikan tradisi doa bersama pada malam nisfu Sya'ban membuat tali persaudaraan antar warga terjadi erat. Malam nisfu Sya'ban menginspirasi kita untuk berkumpul dalam kebaikan, sholat malam berjamaah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca wirid dan dzikir, serta memohon ampunan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan semacam ini dapat menciptakan atmosfer solidaritas yang memperkuat hubungan antar umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban seringkali melibatkan kegiatan gotong royong, membersihkan masjid, merapikan lingkungan, dan menyediakan hidangan bersama apabila ada merupakan bagian dari
sikap membangun semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas ibn Malik, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Kegiatan keagamaan di dalam nisfu Sya'ban seperti doa bersama dan kajian agama tidak hanya memperkuat ikatan keagamaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial akan pentingnya saling peduli dan membantu sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain beribadah, berdoa, memohon ampunan, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah dan mengeluarkan sebagian harga kita untuk mereka yang membutuhkan. Keterangan ini sebagaimana termaktub dalam kitab Madhab fi Sya'ban melalui Anas ibn Malik bahwa saat memasuki bulan Sya'ban, kaum muslimin fokus membaca mushaf Al-Quran dan membagikan sebagian harta mereka bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring malam nisfu Sya'ban, mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita jadikan malam nisfu Sya'ban sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, yang akhirnya nantinya kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنذر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا
واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.